Welcome to Sia Podcast, solutif, inspiratif, dan atraktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sia, bagaimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Nah, tidak terasa nih kalau kita sekarang sudah berada pada podcast ketiga. Dengan tema yang sangat menarik, bergerak bersama peduli sosial, diharapkan teman-teman mendapat pengetahuan baru nih mengenai apa sih tolong-menolong itu, bagaimana dampaknya, bagaimana menumbuhkan kesadarannya, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku Rahel Melania akan memandu jalannya podcast ketiga kali ini. Tentu aku tidak sendiri dong. Kali ini aku ditemani dengan tamu menarik dan juga inspiratif yang akan berbagi insight-insight baru soal tema yang telah aku sebutkan sebelumnya. Nah, beliau ini merupakan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat EM Universitas Brawijaya 2020 loh. Wah, langsung aja nih. Halo Kak Afi. Halo sahabat Sia. Halo Kak. Bagaimana nih kabarnya Kak? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik. Mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini ya, insya Allah baik semua lah. Amin. Wah, mantap. Nah, seperti yang kita tahu nih, bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial, di mana kita hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, sebagai sesama manusia, haruslah kita saling menolong-menolong karena pada hakikatnya sifat dasar manusia adalah makhluk sosial. Nah, mungkin tolong-menolong ini merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing ya dari pendengaran kita, karena kita juga mungkin sering mengucapkan nih kata tersebut. Selain itu juga kita mungkin sering mendengarkan juga nih kata tolong-menolong. Nah, selain mendengarkan dan mengucapkan, kita juga udah sering nih melihat orang lain melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terutama mungkin di masa pandemi sekarang ini, masing-masing individu tampaknya saling bahu-membahu nih untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi itu sendiri. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini, aku dengan Kak Kavi akan mengulas lebih jauh soal salah satu kata mutiara, yaitu tolong-menolong. Dan nantinya kita juga akan menyinggung ke pengimplementasian dalam dunia desa atau dusun. Nah, gimana nih Kak Kavi? Udah siap belum untuk masuk ke pertanyaan pertama? Yap, gas. Oke, mantap banget. Nah, mungkin aku bertanya dari hal yang mendasar dulu nih ya Kak. Dari Kak Kavi sendiri nih, menurut Kak Kavi, arti tolong-menolong itu seperti apa sih? Oke, arti dari tolong-menolong ya. Kalau dari aku sendiri sih, aku melihat dari berbagai perspektif gitu. Ada berbagai pendefinisian terkait dengan tolong-menolong. Kalau misalkan kita definisikan dari bahasa ya, artinya kan tolong-menolong itu sikap kita untuk saling membantu, untuk meringankan penderitaan maupun kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dengan melakukan sesuatu sehingga kesulitan itu bisa mereda. Seperti itu kalau misalkan kita lihat pendefinisian secara bahasa. Bantuannya pun yang dimaksud adalah berbentuk bantuan tenaga, waktu maupun dana. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita definisikan secara makhluk sosial ya, manusia sebagai makhluk sosial, sebenarnya walaupun manusia adalah makhluk individualis, tapi sekaligus makhluk sosial. Seperti itu. Manusia membutuhkan privasi. Nah, namun di sisi lain, gak akan pernah mampu gitu kita hidup tanpa campur tangan dan pertolongan orang lain. Dan tolong-menolong ini dalam kebaikan merupakan salah satu bentuk sikap hidup yang didambakan oleh seluruh manusia yang ada di belahan bumi manapun. Oke, dan sikap hidup saling menolong ini juga dapat mewujudkan terciptanya kedamaian bagi umat manusia. Dan sikap ini pun merupakan kunci ya dan tips hidup tentram dimanapun kita berada. Itu kalau misalkan kita definisikan sebagai makhluk sosial. Lalu definisi tolong-menolong ini dalam artian khalifah ya di bumi. Kalau di ajaran agama Islam pasti nggak asing terkait dengan khalifah. Khalifah itu kan bisa berarti wakil ya, yang artinya manusia ini sebagai wakil Tuhan
di bumi untuk mewujudkan perintah-perintahnya. Dan beberapa ulama mengemukakan ada 2 tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama itu ada beribadah dan memakmurkan bumi. Dan dalam hubungannya pun terdapat 3 hubungan. Ada yang disebut hablum minallah, artinya hubungan kita ke atas ya, kepada Tuhan. Lalu ada hablum minannas, itu hubungan kita kepada sesama manusia. Dan hablum minal alam, yang artinya hubungan kita terhadap alam dan sekitarnya. Nah, makanya sebagai seorang mukmin, 3 hal tersebut itu tidak boleh terpisahkan. Jadi bukan hanya hubungan baik kita kepada Tuhan saja, tapi pada sesama manusia maupun alam pun juga diperlukan. Seperti itu. Itu definisi tolong menolong sebagai khalifah di bumi. Lalu definisi lainnya tolong menolong sebagai akademisi ya, seperti kita ini sebagai mahasiswa ya, sebagai seorang akademisi, ilmu-ilmu yang sudah kita dapat selama menjalankan jenjang pendidikan tidak boleh luput dari pengaplikasian ilmu kita kepada peradaban gitu. Kalau misalkan aku kutip ya dari perkataan Fish, peradaban itu nggak akan pernah mati gitu. Ya, peradaban akan selalu berubah seiring berjalannya zaman, dan perubahan itu terjadi karena ya kaum-kaum intelektual yang berani untuk melawan arus serta terus memperbaiki sistem yang ada. Nah, seorang akademisi itu sudah sewajibnya untuk sharing ilmu kepada masyarakat. Ya, karena akademisi tanpa aplikasi itu artinya ilmu yang membabi buta. Artinya apa? Ya, ia tidak tahu ilmunya itu diperuntukkan untuk apa. Dan ilmu tanpa agama pun itu kan buta ya, artinya tidak tahu apakah untuk kemaslahatan manusia atau sebaliknya sebagai bencana bagi manusia itu sendiri. Dan terakhir ada pendefinisian ya, sebagai seorang pemuda maupun negarawan terkait tolong menolong. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwasannya peran pemuda ini kan nggak bisa lepas ya dari kemajuan zaman. Beberapa hari lalu kita sudah memperingati Sumpah Pemuda untuk mengingat bahwa pemuda di Indonesia memiliki peran penting untuk menolong bangsanya sendiri. Nah, sikapnya ini yang idealis akan terus membawa perubahan serta energinya yang berkobar sehingga akselerasi menuju masyarakat yang sejahtera akan terus diperjuangkan. Nah, sebagai seorang pemuda tentu banyak ya bentuk dalam pengaplikasian kita untuk tolong menolong. Ada yang sifatnya itu horizontal dan ada yang sifatnya itu vertikal. Nah, kalau vertikal artinya akan terus memperjuangkan segala upaya untuk menolong rakyat kecil, kaum tertindas maupun yang terkena dampak buruk dari kebijakan-kebijakan yang ada itu. Sedangkan yang horizontal itu dapat diimplementasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih. Wah, menarik banget nih teman-teman penjabaran dari Kakak tadi, bahwasannya manusia memang memerlukan privasi, tapi di sisi lain manusia juga tidak mampu tanpa bantuan orang lain. Nah, seperti tadi Kak Afi juga sudah menjabarkan definisi dari tolong menolong itu berdasarkan makhluk sosial, khalifah di bumi, dan juga akademisi. Nah, mungkin kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran akan tolong menolong itu sendiri? Karena kan yang pastinya dalam melakukan segala sesuatu itu kan diperlukan kesadaran nih Kak. Bagaimana cara menumbuhkan hal tersebut gitu, baik dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain? Oke, untuk menyadarkan ya, atau meningkatkan tolong menolong dari diri sendiri maupun orang lain, sebenarnya itu dimulai dari diri sendiri gitu. Dan menurut saya sebagai makhluk sosial, manusia itu nggak akan terlepas dari hubungannya dengan manusia lain. Jadi ada istilahnya ya, jika kamu berbuat baik, maka semesta akan mengembalikan kebaikan itu kepada dirimu sendiri. Artinya apa? Jika kita menolong orang lain, insya Allah kita akan ditolong oleh orang lain. Dan baik secara instan, beberapa waktu dekat, maupun dalam jangka panjang. Dan kemudian setelah kita sudah memahami ya esensi dari tolong menolong itu sendiri, baru nih kita bisa mengajak orang lain seperti kerabat, terus keluarga, pacar mungkin, dan lain hal sebagainya untuk mengikuti kegiatan sosial. Nah, terus kegiatan sosial ini sebenarnya nggak harus muluk-muluk ya.
entah harus terjun ke desa kah atau bagaimana, tapi ya mungkin bisa melakukan dengan santunan kepada anak yatim, terus ikutan berdonasi untuk saudara-saudara kita yang mungkin terkena bencana, atau mungkin pemberian nasi kepada masyarakat pinggiran. Itu dengan membiasakan hal-hal tersebut, menurut saya sifat peduli ya kepada orang lain akan tumbuh dengan sendirinya, seperti itu. Dan ini salah satu untungan dan budaya ya bagi negara Indonesia, bahwasannya kita ini sudah memiliki budaya gotong royong, artinya budaya tolong menolong ini sudah ada sejak lama, seperti itu. Oke, jadi tadi teman-teman juga udah sama-sama dengar ya bahwa ada satu quote di mana jika kamu berbuat baik, maka semesta akan mengembalikan kebaikan itu kepada dirimu sendiri. Nah, itu mungkin bisa dijadikan salah satu hal untuk meningkatkan kesadaran dari dalam diri teman-teman sendiri mungkin ya yang sudah mendengarkan. Nah, kita lanjut nih Kak. Tadi kan kita dari awal sudah membahas tolong menolong antar sesama manusia, karena memang manusia itu makhluk sosial. Nah, apakah tolong menolong itu hanya untuk sesama manusia atau mungkin bisa ke yang lain, Kak? Oke, ini cukup menarik ya. Jadi sebagai makhluk ciptaan yang sempurna, ya seyogyanya itu kita tuh sebenarnya sudah diberikan posisi yang mulia gitu oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan, atau bisa dibilang khalifah di bumi. Nah, kepada makhluk hidup yang lain juga sebenarnya kita juga ada ikatan tolong menolong gitu. Sebagai contoh ya yang gampang, ada seekor anjing gitu ya yang dipelihara dengan baik oleh majikannya, dilatih dan lain sebagainya. Jika seekor anjing itu merasa dihargai dan disayangi oleh majikannya, ya tidak bisa dipungkiri akan mencoba gitu membantu melindungi majikannya jika dalam keadaan bahaya. Dan kita bisa juga ya belajar dari semut gitu, arti tolong menolong ini. Bahkan di Al-Quran sendiri itu terdapat surat An-Naml yang berarti semut ya. Walaupun tubuhnya kecil, mereka sadar gitu untuk bersamaan dengan koloninya akan membuat mereka menjadi kuat dan bertahan. Mereka mampu gitu mengangkat beban berkali-kali lipat dari beban tubuhnya. Dan ini juga bisa kita pahami ya, bahwa kalau misalkan dalam Islam terdapat dalam salah satu surah ya, bahwasannya beban yang diberikan kepada seseorang itu sebenarnya sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitasnya. Dan Tuhan itu tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan seekor semut saja mampu untuk bertahan dengan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Belajar dari semut untuk bertegur sapa dengan kawannya, dan ini menyadarkan kita ya bahwasannya bentuk tolong menolong ini sebenarnya termanifestasi gitu dari hubungan yang baik. Maka mulailah membentuk hubungan yang baik kepada orang lain, sehingga keberlanjutan dari tolong menolong akan terwujud seperti itu. Oke, jadi tadi kita diajarkan untuk belajar dari semut nih teman-teman. Walaupun tubuhnya kecil, mereka sadar dengan koloninya mereka dapat bertahan. Jadi memang seyogyanya itu kita harus ada ikatan tolong menolong tidak hanya terhadap sesama manusia, tapi makhluk hidup yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, bahwa kita akan menyerempet sedikit nih Kak ke pengimplementasian desa dan juga dusun. Nah, apabila kita mengimplementasikan tolong-menolong ini ke desa atau dusun, maka desa atau dusun seperti apa sih Kak yang dapat menjadi prioritas menerima bantuan untuk memajukan desa tersebut? Oke, sebenarnya semua desa tuh berhak ya untuk memajukan desanya sendiri gitu. Karena permasalahan setiap desa itu unik-unik. Jika kita bicara tentang memprioritaskan melakukan bantuan, pun juga jangan lupa untuk memperhatikan kesanggupan masing-masing individu, baik dari dalam diri kita sendiri maupun organisasi kita. Dan biasanya ya semakin kompleks permasalahan yang ada di desa atau dusun tersebut, itu harus diimbangi dengan kesanggupan individu atau organisasi untuk menolong mereka. Dan sebagai contoh ya, desa atau dusun yang memiliki karakteristik 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang mungkin listrik pun
dan sinyal pun nggak ada gitu. Maka hal ini juga akan membawa tantangan bagi kita sebagai individu maupun membawa ormawa yang ingin membantu desa atau dusun tersebut. Jadi menurut saya untuk prioritas ini juga harus diimbangi dengan kesanggupan kita sendiri seperti itu. Kalau misalkan memang teman-teman menyanggupi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di suatu desa, mungkin bisa nih mengambil dari karakteristik 3T tersebut, tertinggal, terdepan maupun terluar. Seperti itu. Oke, jadi semakin kompleks permasalahannya, itu harus juga diimbangi dengan kesanggupan organisasi atau individu yang ingin menolong desa tersebut. Wah, menarik banget nih teman-teman. Nah, lanjut nih Kak, strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain untuk ikut serta membantu desa atau dusun yang masih tertinggal? Oke, sebenarnya konsepannya seperti jawaban sebelumnya ya. Kita harus mulai dari kesiapan diri kita sendiri, mulai dari niat tulus, terus sikap yang altruis, maupun kita melakukan analisis SWOT kepada diri kita sendiri. Lalu setelah kita memahami akan kondisi kita, baru nih kita berikan alasan kuat kenapa sih desa atau dusun tersebut harus ditolong gitu. Bentuknya pun dapat berupa data jujur, analisis permasalahan yang ada di desa atau dusun tersebut, sehingga alasan kita untuk memilih desa yang tertinggal itu akan semakin kuat dan semakin kita dapat menarik orang lain untuk membantu desa tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya melakukan kampanye ya terkait dengan gerakan mahasiswa dalam membangun negeri ini, seperti mahasiswa ini sebagai ujung tombak perubahan dan segala macamnya, ya mungkin teman-teman sering melihat adanya terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun pengabdiannya itu. Dan aku mengambil dari salah satu metode ya, namanya itu IBQ, Influence Behavior Questionnaire. Aku lupa deh itunya. Questionnaire-nya itu questionnaire atau apa gitu, yang dikembangkan oleh seorang profesor di University of Albany. Sebenarnya itu ada 9 metode, tapi aku ngambil 4 aja gitu yang sekiranya ini bisa langsung masuk gitu. Yang pertama itu ada rational persuasion ya, untuk mengajak orang lain. Jadi yang dimaksud dengan rational persuasion ini, kita melakukan keyakinan kepada orang lain dengan menggunakan argumen yang logis maupun rasional. Nah, seperti tadi kita menggunakan data-data, terus misalkan di suatu desa ini memiliki potensi untuk mengembangkan pertaniannya. Nah, kita masukkan nih data-datanya apa aja nih yang menjadi permasalahan dari desa tersebut. Dan yang kedua ada namanya personal appeal tactics ya. Ini merupakan strategi untuk mengajak orang lain dengan mempengaruhi orang lain atas dasar hubungan kekerabatan atau pertemanan. Dan biasanya ini kan mungkin teman-teman yang ingin melakukan pengabdian masyarakat namun insecure gitu ya, kalau melakukan pengabdiannya sendiri bisa ngajak teman-teman lainnya gitu. Atau beberapa kali kan terdapat open recruitment ya terkait dengan volunteer. Itu kan biasanya juga mengajak teman-teman sekerabatnya gitu untuk melakukan pengabdian. Lalu yang ketiga ada coalition tactics. Ini bisa dilakukan dengan meminta bantuan orang lain untuk dapat mempengaruhi target atau sasaran kita untuk terjun ke masyarakat gitu. Sehingga orang lain ini bisa terjun, dan yang dimaksud dengan bantuan orang lain ini bisa jadi influencer maupun orang-orang yang terpandang gitu. Dan yang terakhir ada legitimation tactics, atau bisa dikatakan menggunakan otoritas atau kedudukan kita untuk mempengaruhi target untuk membantu desa yang masih tertinggal. Dan ini bisa diimplementasikan melalui kebijakan. Kalau misalkan aku lihat dari beberapa fakultas itu ada yang mewajibkan mabanya melakukan pengabdian sejak dini gitu, sejak semester 1. Mungkin itu beberapa yang bisa aku sebutkan. Wah, insightful banget ya teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut aja nih Kak.
kita ini kan sekarang banyak banget nih Kak generasi milenial, terutama mungkin para pendengar podcast Sia sendiri merupakan generasi milenial nih Kak. Nah, dalam konteks pembangunan desa, kira-kira kita ini sebagai kaum milenial, apa sih jenis pertolongan yang bisa kita lakukan? Oke, baik. Tadi disebutkan pembangunan desa ya. Sebenarnya bisa dikatakan konsepan pembangunan desa atau membangun desa ini sebenarnya konsepan lama gitu. Sebelum adanya UU yang mengatur terkait dengan tentang desa, itu UU nomor 6 tahun 2014. Jadi kalau misalkan aku jelaskan sedikit ya terkait dengan membangun desa ini. Konsep membangun desa ini artinya desa sebagai objek dari pembangunan desa itu sendiri. Artinya apa? Selama itu pembangunan desa ditentukan oleh struktur di atas desa, yaitu kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Lalu desa di sini bisa diibaratkan sebagai penonton gitu dari pembangunan di desa mereka. Akibatnya apa? Seringkali pembangunannya itu nggak sesuai sama kebutuhan maupun sebagian besar tuh meleset dari target yang ingin dicapai. Nah, jadi dalam pembangunan itu kan sebenarnya ada 3 aktor utama ya, atau pelaku utama. Yang pertama tuh pemerintah, lalu ada pemilik modal, dan masyarakat. Nah, faktanya pembangunan di Indonesia itu masih menitik beratkan pada pemerintah dan pemilik modal. Nah, lalu masyarakat bagaimana? Masyarakat itu ada hanya sebagai objek pembangunan. Nah, sedangkan pembangunan yang baik itu harusnya berlandaskan kepada need assessment ya, atau bisa dikatakan sebagai perlu adanya penilaian yang dibutuhkan untuk mengetahui pembangunan ini baik atau enggak gitu. Dan hal tersebut dapat dicapai apabila masyarakat terjun langsung dalam proses pembangunan. Nah, makanya kalau dalam konsep pemberdayaan masyarakat ya, itu ada istilah desa membangun. Setelah adanya UU yang mengatur tentang desa, akhirnya konsepan membangun desa ini diubah menjadi desa membangun. Dan masyarakat desa lah yang dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan itu sendiri. Jadi perbedaannya itu sebenarnya desa ini ditempatkan atau standing positionnya itu sebagai apa? Apakah mereka sebagai objek pembangunan atau mereka sebagai subjek pembangunan? Nah, kalau sebagai subjek pembangunan ini kan harapannya dengan konsep desa membangun, desa ini memiliki wewenang gitu dalam upaya pembangunan serta terciptanya kemandirian desa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, lalu kalau misalkan kita hubungkan ya dengan apa yang harus dilakukan gitu oleh kaum milenial dalam membangun desa atau desa membangun. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, milenial ini kan sering diidentikan dengan angkatan disangkut pautkan pada teknologi. Ya memang nggak bisa kita pungkiri, seiring berkembangnya teknologi informasi, lalu ditambah COVID-19 ini ya, artinya disrupsi teknologi ini bisa dibilang semakin cepat. Dan semakin tingginya teknologi, semakin efektifnya kerja manusia dan semakin cepatnya informasi yang melaju. Nah, informasi yang melaju ini memiliki tantangan kita untuk memutuskan dalam waktu singkat. Nah, sehingga hal yang dapat dilakukan oleh kaum milenial ya mungkin nggak usah terlalu muluk-muluk lah kalau misalkan kita ngomongin pemanfaatan teknologi. Mungkin mulai dari hal-hal dasar ya, seperti menolong sesama atau bisa melakukan pemanfaatan teknologi untuk keperluan internalnya gitu dalam melakukan pengabdian masyarakat, seperti penyimpanan dokumen, kegiatan pengabdian, terus koordinasi dan komunikasi dalam membuat suatu acara dengan memanfaatkan teknologi yang mungkin bisa dimulai dari internal dalam pemanfaatan teknologi. Dan saat ini bisa kita lihat sendiri ya, sudah mulai banyak gitu webinar-webinar yang melibatkan isu sosial, baik berkaitan dengan pembangunan desa, disabilitas, webinar bersama pemuka masyarakat di suatu desa, bahkan secara sistem akademik di Indonesia itu diubah dalam bentuk daring gitu, sehingga secara tidak langsung ini memaksa masyarakat untuk mengenal teknologi lebih jauh. Apalagi dalam situasi pandemi ini, mungkin kegiatan pengabdian itu kebanyakan di-online-kan berupa webinar maupun donasi ya secara jarak jauh. Seperti itu.
Oke, jadi karena milenial ini berkaitan erat dengan teknologi, mungkin kita nggak usah muluk-muluk nih. Kita bisa mulai dengan cara menolong sesama, dengan penggunaan teknologi untuk internal dulu, seperti pengordinasian acara, untuk pengabdian, webinar, donasi, dan sebagainya. Nah, kita lanjut nih Kak. Tadi kan kita udah bahas mengenai pengertian, terus juga bagaimana meningkatkan kesadaran, pengimplementasian, dan juga apa aja lah pokoknya yang kita bisa lakukan gitu dalam hal menolong sesama. Nah, sebenarnya apa sih Kak dampak dari yang bisa kita rasakan ketika kita menyalurkan tangan untuk menolong orang lain? Karena kan tadi kita udah menjabarkan bagaimana dan sebagainya. Nah, emang apa sih Kak dampak yang bisa kita rasakan dari tolong-menolong itu sendiri? Oke, sebenarnya banyak banget ya dampak yang bakal dirasakan gitu kalau misalkan kita menolong orang lain. Yang paling aku rasakan ya, kalau misalkan kita menolong orang lain itu kebahagiaan. Kenapa? Karena di situ kita juga akan bersyukur gitu. Kita bisa membantu orang lain, lalu ada hubungan baik dengan orang lain tersebut. Lalu ada dampak yang positif ya, yang kita lakukan kepada orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri, mungkin dalam bentuk yang berbeda gitu. Lalu ada, kalau misalkan kita menolong orang lain, itu bisa menambah relasi kita. Selanjutnya, kita ini bakal menjadi orang yang pandai gitu untuk bersyukur dan rendah hati. Dan kita sadar bahwa kita ini merupakan makhluk sosial ya, yang kodratnya itu memang membutuhkan orang lain, nggak bisa kita pungkiri. Kalau misalkan di ajaran agama ya, dengan kita menolong orang lain, itu kita akan mendapatkan pahala dan insya Allah rezekinya tuh lancar, seperti itu. Cuman kalau yang aku rasakan memang kebahagiaan itu sendiri yang akan datang. Walaupun dampak atau feedback dari kita menolong orang lain itu, baik itu berupa materi atau enggak, menurutku kebahagiaan itu akan selalu ada kalau misalkan kita menolong orang lain. Seperti itu. Oke, jadi seperti yang Kak Kavi sebutkan, baik banget loh dampak yang bisa kita rasakan ketika kita mengulurkan tangan membantu orang lain. Contohnya aja menurut Kak Kavi sendiri adalah kebahagiaan, terus juga bisa menambah relasi dan juga lebih pandai bersyukur dan juga rendah hati. Nah, mungkin tadi kita udah berada di akhir pertanyaan nih Kak. Jadi mungkin dari pertanyaannya sudah cukup. Jadi dari saya pribadi sebagai host podcast ketiga kali ini mengucapkan terima kasih ke Kak Kavi sudah mau berbagi ilmu-ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak. Saya sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.